السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها للتفريق بين الحلال والحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله المفضل على كل الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات rahimakumullah. Para hadirin hadirat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malam-malam pengajian sebelumnya, pelajaran kita masih membahas tentang sunnah-sunnahnya al-khutbatain. Daripada sunnah-sunnahnya al-khutbatain, wa alla yaltafita yaminan wala shimalan. Si khatib dianjurkan untuk fokus menghadap pada al-hadirin, yang realisasinya jangan banyak-banyak menoleh ke arah kanan kiri apalagi belakang. Ini akan membuyarkan perhatian daripada al-hadirin. Maka dianjurkan bagi si khatib, al-khatib hendaknya mengetahui akan etika daripada al-khutbah atau khutbatul al-jumu'ah terutama. Dalam hal ini sebagaimana yang telah dilakukan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala berkhutbah beliau yastaqbil al-hadirin, selalu menghadap pada al-hadirin. Dan begitu pula daripada adab al-khatib, wa alla ya'batha, hendaknya si al-khatib tidak banyak menggerakkan tangannya atau memegangi akan surbannya atau garuk-garuk. Nah, ini akan mengganggu konsentrasi daripada al-hadirin. Dianjurkan si al-khatib manakala berkhutbah sebagaimana kalau dia sholat. Bagaimana si hamba manakala melakukan sholat hendaknya khusyuk. Begitu pula al-khatib. Wa alla ya'batha bal yakhsha kama fis shalah. Hendaknya khusyuk seperti di saat melakukan salat. Nabi sudah memberikan akan gambaran yang jelas bagaimana orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang yang khusyuk dalam salatnya itu diketahui daripada ketenangannya, karena fokus pada kesadaran bahwa yang dihadapi ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bergerak ya, berlama-lama dalam keadaan tidak bergerak, pantang untuk menggerakkan anggota badannya. Maka tidak mengherankan daripada biografi salaf-salaf kita, Sayyidina Abdullah
bin Zubair itu kalau sholat begitu khusyuknya, dan karena yang dihadapi itu adalah sang Khalik yang mana dia betul-betul mencintainya, jadi sholatnya itu bukan cepet-cepetan, sholatnya itu berjam-jam, terutama sholat sunnahnya, sehingga manakala beliau sholat itu burung-burung darah di Masjidil Haram mencelok di pundaknya, di kepalanya. Dianggap apa? Dianggap cagak listriknya Masjidil Haram. Begini orang yang betul-betul menyadari bahwa sholat itu adalah apa? Menghadap Allah, berbicara dengan Allah. Bahkan Sayyidina Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, karena kesadarannya yang namanya sholat itu menghadap Allah, jangan waktu sholat beliau itu apa? Lupa akan apa yang di sampingnya. Waktu akan wudhu saja itu beliau gemetar. Ditanya oleh yang di sampingnya, kenapa anda kok sampai sedemikian tinggi akan keadaan anda, ya, perhatian anda, rasa takutnya anda pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijawab oleh beliau, bagaimana tidak? Sebab yang aku akan berwudu ini, wudu untuk apa? Untuk menghadap Allah yang kelak akan menghisabku. Baik. Jadi sebelum wudu itu sudah betul-betul mantap akan kekhusyuannya. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini memberikan akan gambaran orang yang khusyuk dalam sholatnya, yaitu manakala sholat tangannya itu tidak kesana kemari, tidak gerayangan. Pernah suatu saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manakala masuk masjid ada orang sholat sunnah. Orang tadi itu sambil sholat sambil tangannya garuk-garuk. Tapi mengatakan lau khosya'a qalbu hadza la khosya'at jawarihu. Wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, lihat ini. Orang yang sholat ini tidak khusyuk. Buktinya kalau hatinya khusyuk tidak bakalan apa? Tangannya gerayangan. Pasti apa? Kekhusyuan sender, ya, daripada al-ma'rifah at-taqarrub ilallah itu akan otomatis nyetrum pada anggota-anggota badan lainnya. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau seandainya seseorang itu sholat menghadap Allah, kemudian tahu di sebelah kanannya ini siapa? Amir, sebelah kirinya adiknya, ini orang yang tidak khusyuk dalam sholat, tidak khusyuk dalam sholat. Begitu pula dianjurkan untuk khusyuk manakala khatib berkhutbah. Ini khatibnya hendaknya apa? Harismatik, mampu untuk membawa suasana akan khutbah tadi itu pada suasana akhirat, suasana yang betul-betul menjadikan akan nasihatnya tentang takwa Allah itu betul-betul apa? Meresap. Ini maka dianjurkan al-khatib hendaknya apa? Tidak banyak bergerak, hendaknya apa? Khusyuk kama fis shalah, sebagaimana di dalam salatnya. Wa antakuna balighah, dan hendaknya khutbah Jumatnya itu balighah. Itu dalam al-balaghah yang dimaksud dengan balaghatul kalam wa hiya mutabaqatul kalam li muqtadal hal ma'a fasahatihi. Yang namanya orang itu bahasanya tinggi, ya, atau dikatakan apa, orangnya itu kalau berbicara baligh, yaitu definisinya mutabaqatul kalam, sesuainya pembicaraan limuqtadal hal terhadap suasana, terhadap kebutuhan yang dibutuhkan atau pembicaraan yang dibutuhkan dalam saat itu. Sebagaimana dalam masalah khutbatul Jumat yang difokuskan adalah takwa Allah. Yang namanya khatib yang baligh yaitu yang mampu memantapkan pembahasan tentang at-taqwa dengan didasari ma'afasahatihi, kefasihannya.
Kefasihan yang mampu difahami oleh tingkatan-tingkatan al-hadirin. Ini yang namanya khatibul Jumat tadi betul-betul baligh. Yang pembicaraannya tadi itu sesuai dengan kebutuhan ya di momen tersebut. Jadi sangat tercela kalau khatibul Jumat berbicara masalah politik. Ya, ini tidak ada dalam hal ini tidak ada sambungannya, tidak nyambung dengan tujuan daripada khutbatul Jumat. Ini harus diperhatikan oleh para khutbah. Ya. Antakuna balighatan mafhumatan likullin nas, dan dipahami oleh semua manusia, oleh semua tingkatan daripada al-hadirin. Ini yang harus diutamakan. Makanya salaf-salaf kita, kiai-kiai kita dulu itu dalam khutbahnya selalu menjadikan yang hadir itu begitu mendengar langsung masuk dalam hati mereka. Karena beliau-beliau memang menginginkan yang hadir itu benar-benar mengetahui, mendalami dan meresapi daripada tujuan khutbatul Jumu'ah tadi, yaitu untuk semakin meningkatkan dan memantapkan akan takwa Allah, agar mereka kembali sadar akan tujuan dihidupkannya di dunia ini. Ini tujuan daripada daripada mengingatkan mereka dengan takwa Allah. Untuk menjadikan akan khutbahnya tadi itu betul-betul meresap. Jadi beliau-beliau itu tidak macam-macam, tidak neko-neko, memakai kalimat yang biasa, yang gamblang, tidak terlalu tinggi. Ini yang disebut ulama yang betul-betul menginginkan keselamatan daripada umatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau Sayyidul Anbiya al Mursalin, itu beliau di dalam memberikan pengarahan pada umatnya tidak memilih kalimat-kalimat yang tinggi, tidak, biasa-biasa, malah dicarikan kalimat yang paling simpel yang menjadikan yang hadir itu benar-benar memahaminya. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau orang yang paling fasih di zamannya dalam bahasa Arab. Beliau imam, bukan saya dalam hadis, dalam fikih, ya, dalam ilmu-ilmu lainnya. Dalam masalah al-lughah beliau merupakan imam. Al-Imam Al-Asmu'i, ya, ahli lughah itu berguru pada Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i dalam mengarang akan kitab-kitab beliau menekan akan bahasa tadi serendah-rendahnya. Tujuannya agar manfaat. Itu tadi. Seperti kitab beliau Ar-Risalah itu, yang merupakan dasar daripada ilmu usulul fikih. Itu menurut beliau sudah ditekan serendah-rendahnya untuk kita mampu memahaminya, untuk mampu memanfaatkannya. Lain dengan ulama-ulama akhir zaman, ya, lain dengan mereka-mereka yang ingin terkenal atau yang rugi dengan titelnya kalau tidak memakai bahasa tinggi-tinggi. Itu bahasa bahasa yang dipergunakan itu tidak nyambung dengan yang hadir. Eksploitasi apalagi. Ini yang hadir tidak paham. Ini mengurangi akan manfaat daripada khutbahnya. Salaf-salaf kita lebih mengutamakan akan sir, asrar, rahasia daripada apa yang diucapkan, ketimbang memikirkan akan kata-kata yang tinggi untuk dikatakan dia itu dosen, ya, universitas tertentu, untuk dikatakan dia itu doktor. Kalau bahasanya bahasa rendah, ini rugi akan titelnya. Siapa yang buat titel? Manusia.
Malahan yang yang memberikan akan tanda tangan itu kadang-kala tarikus sholat. Apanya dibanggakan dan tidak dibawa mati. Lihat kiai-kiai kita, ya diutamakan adalah momen daripada majelis tadi. Jadi selagi yang hadir ini banyak, masyarakat dalam hal ini kurang mendalami akan hukum daripada al-muamalah jual beli, beliau berbicara dengan memakai bahasa yang paling rendah. Untuk apa? Untuk dipahami. Ini namanya alim nafi', ulama yang manfaat, ilmu yang manfaat. Kita teringat apa yang terjadi zaman al-Imam Al-Habib Abdul Qadir Al-Jailani. Itu beliau kalau berbicara mengutamakan nurani. Jadi begitu sayangnya pada person dari umat Nabi Muhammad SAW, jadi ingin menyelamatkan mereka, sehingga dalam berpidato memberikan nasihat memakai bahasa yang paling rendah, bahasa yang mudah dipahami. Sementara anak beliau ini alim, tapi dalam hal ini lebih mengedepankan akan bahasa. Suatu saat manakala sang anak berpidato berjam-jam, orang tidak terpengaruh dengan khutbahnya. Kemudian Sayyidina Al-Habib Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan pada anaknya, coba kamu turun, saya yang bicara. Ini beliau membicarakan tentang seekor kucing yang seekor ayam yang dimakan oleh kucing. Itu majelis tadi itu ya begitu terharu ya, sampai disebutkan tidak selesai majelis beliau kecuali 7 orang berapa orang yang ditandu semaput daripada khusyuknya, daripada takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ulama yang mengayomi umat, ulama yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat. Ini yang diikuti oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, sabiqin. Jadi bahasanya biasa. Seperti kiai-kiai kita Syekh Hazim Asy'ari itu bicara sedikit tapi 4 kalimat 5 kalimat masuk dalam hati. Lain dengan ulama-ulama akhir zaman, itu pidato 1 jam 2 jam malah lebih banyak tertawanya dari menangisnya. Padahal sudah disebutkan pada pelajaran kemarin hadis betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kalau berpidato itu ihmarrat wijnatah, memerah akan pipi beliau, wa ala sautuh, dan suaranya keras, wastadda ghadabuh, dan ini marah ya, ka'annahu mundziru jais, dalam medan peperangan ya, beliau sebagai pemimpin dalam saat genting ya, beliau memberikan peringatan, hati-hati musuh di belakang kalian. Ini khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya khutbatul Jumat saja, dalam setiap khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam demikian. Ini gambaran daripada daripada pemimpin yang ingin menyelamatkan umatnya. Maka begitu pula dianjurkan khatibul al-khatib ya, terutama khatibul Jumat untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam cara berkhutbah ya. Wa antakuna qasirah. Ini daripada anjuran asy-syari' bagi khatibul Jumat, hendaknya khutbahnya qasirah. Arti daripada qasirah pendek, tapi ini tidak mutlak menurut ulama. Maksudnya qasirah bin nisbah lis shalah, pendek bila dibanding dengan salatnya, dengan salatul Jumu'ah. Ini yang yang perlu kita pahami. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Abu Wa'il
khatabana Ammar radhiyallahu anhu fa'aujaz wa ablagh falamma nazala qulna ya abal yaqdhan laqad ablaghta wa aujazta walau kunta tanafasta faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi fatilus shalah wa aksiru al khutbah. Di mana disebutkan qala Abu Wa'il, berkata Abu Wa'il, ini Abu Wa'il tabi'i, khatabana Ammar radhiyallahu anhu, suatu saat Sayyidina Ammar bin Yasir berkhutbah. Namun dalam khutbahnya, ini khutbah Jumat, fa'aujaza, sangat singkat, wa ablagh, namun ini ablagh bahasanya bahasa yang bagus ya dan mudah dipahami. Falamma nazala, manakala ia turun, qulna, kami menegurnya, ya abal yaqdhan, wahai abal yaqdhan, ini kunyah daripada Ammar bin Yasir, laqad ablaghta wa aujazta, sungguh kamu terlalu cepat ya, terlalu simpel akan khutbahmu. Falau kunta tanafasta, kalau seandainya kamu memanjangkannya itu lebih baik. Apa jawab Ammar? Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi, sesungguhnya panjangnya salatnya seseorang di saat melakukan al-jumu'ah, wa qisara khutbati, dan pendeknya khutbahnya itu ma'innatun min fiqhihi, ini merupakan gambaran akan kealimannya, akan kedalaman ilmunya. Fa'atilus shalah, maka panjangkanlah salat, wa aksiru al khutbah, pendekkanlah akan khutbah. Maksudnya pendeknya khutbah tadi itu bila dibandingkan dengan sholatul Jumu'ah. Nah, sementara sholatul Jumu'ah membaca akan surat-surat yang panjang. Nah, ini khusus dalam khutbatul al-Jumu'ah. Lain dalam khutbah-khutbah lainnya. Nah, dalam kaitannya dengan al-khutbah itu, al-khutbah tanqasim ila al-qismain, terbagi menjadi dua. Ada khutbatul Jumu'ah, khutbul Jumu'ah, khutbah Jumu'ah. Ini dianjurkan khutbatul Jumu'ah untuk menjadikan khutbahnya itu lebih pendek daripada salatnya. Lain dengan al-khutab ghairul Jumu'ah, khutbah selain Jumat, seperti adanya ini khutbah Maulid, khutbah lainnya. Ini dianjurkan untuk dipanjangkan. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayangnya pada umatnya, begitu rahmatnya pada umatnya, beliau itu kalau berkhutbah memberikan pengarahan pada umatnya, mengajarkan akan hukum-hukum syariat itu berlama-lama. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, itu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam khutbahnya untuk agar supaya umatnya ini tidak mudah tertipu oleh ulama-ulama usuk, sebab ulama usuk ini lebih bahaya dalam menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW ketimbang Dajjal. Dajjal yang menyesatkan banyak daripada umat Rasulullah SAW itu dalam kaitannya dengan penyesatan terhadap umat Nabi masih kalah dengan ulama usuk, ulama yang mengutamakan akan nafsunya, ulama yang menomorsatukan golongannya, partainya, ya, ulama yang lebih ghirah pada partainya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditakuti oleh Rasulullah SAW. Begitu takutnya Rasulullah SAW
Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW pernah berkhutbah, annahu sallallahu alaihi wasallam shallal fajr thumma sa'idal mimbar fa khataba ila dhuhur. Setelah salat fajar, seusai salat subuh, beliau naik ke atas mimbar khutbah sampai tiba waktu zuhur. Isinya apa? Menyebutkan satu persatu daripada apa? Dajjalatu hadhil ummah, dajjal-dajjalnya umat, yaitu ulama-ulama yang bakal menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW pada setiap zaman, setiap tahun. Itu Nabi tidak menyebutkan akan apa, akan kabilahnya, tapi menyebutkan namanya. Menyebutkan namanya, nama bapaknya dan tahunnya. Ini dari apa? Dari sayangnya Rasul pada umatnya. Disebutkan mereka-mereka yang merusak akan syariat Nabi Muhammad SAW. Seperti zaman sekarang dengan mengatasnamakan mengatasnamakan kemajuan dan lain-lainnya, malah ini merusak, menghancurkan akan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu dai-dai liberal. Ini semuanya sudah disebutkan oleh Rasul SAW, namanya, nama bapaknya, nama qabilahnya, tahunnya. Tidak berhenti di situ saja. Fanazala wa shalla thumma sa'ida wa khotaba ilal asr. Kemudian begitu tiba waktu zuhur, turun dari mimbar, salat berjamaah. Kemudian naik lagi ke mimbar, wa khotaba ilal asr, khutbah, terus memberitahu jumlah daripada mereka-mereka yang akan menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, termasuk yang ngaku nabi, ngaku dapat wangsit dari Jibril. Fanazala wa shalla thumma sa'ida. Kemudian begitu tiba waktu asar, turun salatul asar, kemudian naik lagi thumma sa'ida wa khataba ilal maghrib, berkhutbah sampai maghrib. Isinya fa akhbara bima kana wa huwa kain. Ya, belum beritahukan akan apa yang telah lewat daripada mereka-mereka penghancur akan apa syariat Nabi Muhammad, ya. Wa ma huwa kain, dan apa yang mereka-mereka yang bakal dilahirkan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat fahafidhuha man hafid wa nasiyaha man nasi. Yang lupa dilupakan, tapi yang apa, yang diberi oleh Allah kemampuan untuk mengingat nama mereka masing-masing daripada dajajilah tadi itu, tetap apa menghafalnya. Ini yang apa menunjukkan betapa kalau khutbah selain al-Jumu'ah itu dianjurkan demi untuk mengingatkan umat, dianjurkan untuk panjang, untuk menjadikan umat selalu terjaga. Sebab sekali lagi di akhir zaman ini lebih banyak ulama usu daripada ulama ul akhirah. Maka dalam peringatan Rasulullah SAW, ulama-ulama yang mengutamakan partainya, lebih fanatik pada golongannya, kelompoknya, ini disebut oleh Nabi du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyesatkan umat, ya, melesakkan umat ke neraka jahanam. Mereka ini berdiri di pintu-pintu neraka jahannam. Wal iyadu billah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.